Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam agenda Ngopeni Ati, edisi tengah minggu pada tanggal 19 Agustus 2020 ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk kita boleh merasakan pembaharuan di dalam hati kita. Kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kita hening sejenak. Kita akan mengawali persekutuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Mulia, Mulia. Kini marilah kita siapkan hati kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, seperti tanah yang subur di tepi aliran air yang siap untuk menerima pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanggal 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu artinya bahwa pada tanggal 17 Agustus Indonesia menyatakan diri bebas dari penjajahan,
bebas dari penindasan, dan mampu untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Ketika tentang kemerdekaan, kita mau mengatakan tentang apa makna kemerdekaan buat orang Kristen. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 4 tentang kemerdekaan Kristen yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdayanya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam teks ini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa iman kepada Kristus Yesus itu adalah iman yang memerdekakan dari apa? Yaitu dari belenggu dosa, dari kehidupan dosa. Dosa telah merenggut kehidupan kita sehingga seringkali apa yang mau dilakukan baik, tetapi ternyata akhirnya adalah jatuh ke dalam ketidakberdayaan oleh karena daging. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Orangnya sama, tetapi ketika kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibaptiskan di sana, maka pada saat itulah sebenarnya kehidupan baru sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan yang merdeka. Merdeka dari dosa, karena dosa kita telah dihapuskan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib, dan pengampunan diberikan ketika kita bertobat, percaya, mengaku dosa, dan kemudian dibaptiskan. Itu artinya kita menjadi manusia baru, orang yang telah dibebaskan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, manusia yang berdosa, karena manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Tetapi Kristus telah menyelesaikan dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya dan mengikatkan diri pada Kristus, maka kita atau dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, manusia lama kita yang penuh dengan dosa itu sudah ditebus, dibersihkan, dan kita menjadi ciptaan baru. Itu artinya bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Ketika kita menjadi percaya Kristus dan kita telah dibaptiskan, maka pada saat itulah sebenarnya sekali lagi kita menjadi manusia baru. Manusia yang sudah tidak lagi di bawah perhambaan dosa. Manusia yang merdeka. Tetapi menjadi merdeka, orang yang merdeka dari dosa, orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dan sekarang berada di bawah hukum kasih karunia, di bawah anugerah Allah, maka pertanyaannya adalah bagaimana sikap sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Sebagai manusia baru, ciptaan baru, Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dan ayat 16 memiliki dua hal. Bapak Ibu bisa baca, nanti bacanya di rumah. Yang pertama adalah sebagai manusia yang ciptaan baru, maka milikilah cara hidup yang baik. Dengan memiliki cara hidup yang baik supaya orang lain boleh mempermuliakan Allah. Bapak Ibu, artinya apa? Ketika kita sadar bahwa kita sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi orang baru, maka sikap hidup kita, cara pandang kita, pola pikir kita, tindakan kita adalah tindakan manusia baru, yaitu manusia yang mempermuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan untuk orang lain melihat supaya kita baik, tetapi melalui sikap hidup kita, orang lain boleh memuji Allah, boleh mempermuliakan Allah melalui sikap kita. Bukan kita cari pujian diri sendiri, bukan. Itu yang dikatakan oleh
Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik supaya orang lain mempermuliakan Allah melalui cara hidup kita. Yang kedua adalah jangan menggunakan kemerdekaan yang telah Kristus berikan untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain mungkin tidak tahu kita berbuat dosa. Suami terdekat kita yang sepanjang malam kita tidur dengan dia mungkin juga tidak tahu kita berdosa. Tetapi dosa itu Allah tahu kedalaman hati kita. Maka jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat sekecil apapun dosa. Entah itu hanya di pikiran, di hati. Jauhkan itu. Kenapa? Karena Kristus telah menebus kita dengan darahnya melalui kematiannya di kayu salib sebagai sebuah ungkapan syukur, bahkan sebuah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Maka sekali lagi, dosa tidak boleh ada di dalam hati kita walaupun itu hanya sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan untuk Indonesia bisa merdeka melakukan segala hal. Demikian juga Kristus melalui penyalipan dan kematiannya di kayu salib membebaskan kita dari dosa. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Tetapi sekali lagi, pilihan kita hendaklah jalan pilihan yang membuat orang lain bisa mengucap syukur kepada Allah melalui hidup kita. Dan yang kedua adalah jangan beri kesempatan dosa walaupun hanya sekecil apapun untuk tetap tinggal di dalam hidup kita. Katakan no terhadap dosa sekecil apapun itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji syukur untuk sabda Tuhan yang telah diberitakan. Kini tibalah waktunya kita bersehati untuk menaikkan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sabdamu. Bersyukur untuk setiap kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersyukur untuk sebuah pengorbanan yang telah menyelamatkan kami. Kini siapkan kami dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami sebagai orang yang merdeka dan siap untuk memerdekakan sesama kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian penutup kita, belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap memerdekakan sesama, bukan terbelenggu dengan harta dunia, tetapi bersiap untuk berbagi kasih, mengumpulkan harta di surga.